Segala sesuatu yang masih bisa diangkakan, maka dia barang murah. Tapi yang nggak bisa diangkain. Jadi Yang Ustadz tak kebayang terbeli. nggak? Ada dai, ada ulama, ada ustadz yang mau diangkakan. Aduh. Iya kan? Wah, gawat ini. Terus ini kan Iman Page sekarang sudah berjalan. Baik, Dan baik. Ana lihat alhamdulillah banyak teman-teman anak-anak muda, kalangan menengah ikut. Masya Allah. Dan terpengaruh dengan nilai-nilai Islam, kejujuran, pengorbanan, Ya. kecintaan. Ya. Ini kan yang Ya. antum ajarkan Masya Allah. kepada kami semua. Ya Allah. Nah, apa Ustaz di hidup ini kan singkat. Ustaz. Ya. Satu saat Ustadz Faris wafat. Apa yang Ustadz lagi kejar sebelum hari itu datang? Supaya kalau orang ingat Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, Conqueror, penakluk. Iya. Iya. Orang ingat Salahuddin Al-Ayyubi, wow, Quds, hebat. Iya. Iya. Orang ingat Khawarizm, ingat. Iya. Iya. Orang ingat Al-Jabbar. Orang ingat Faris Beki. Itu apa Ustaz? Punya impian besar nggak Ustaz? Supaya teman-teman banyak Masya yang Allah. ngedoain ini. Masya Allah. Dan juga banyak yang bisa support Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Fatih Karim. Saya cita-cita saya itu ada cita-cita yang paling megah, ada cita-cita yang paling sederhana. Saya mengkaji sirah nabawiyah Ustaz. Di rumah itu awal-awal dulu sekitar 60 lah buku sirah. Sekarang mungkin lebih 100. Itu belum termasuk yang PDF. Karena saya ingin coba nilai-nilai sirah nabawiyah itu selalu relevan untuk kehidupan pada hari ini. Saya ingin apa Ustaz? Saya ingin bicara sirah ini bicara tentang bagaimana mengubah peradaban. Ya. Antum lihat gak sih? Islam itu dulu pada awalnya adalah gerakan terlarang di negara Quraisy. Ya. Ya, Merusak negara kesatuan Republik Quraisy. Kira-kira begitu. Perpecahan. Muhammad kan dibilang begitu. Memecah Tapi belah. beberapa tahun setelah itu seperti apa? Siapapun yang mengikuti langkah-langkah Nabi ini, insya Allah berlaku pula step-step keberhasilan yang juga dicapai oleh Rasulullah. Jadi saya ketika menceritakan Nabi yatim, mengembala kambing, hidup di banyak rumah ketika kecil, kemudian menikah, kemudian bagaimana diterima di kalangan umat. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu? Kita ingin kita ini memimpin peradaban seperti dulu Rasulullah. Jadi kita ingin membumikan sirah nabawiyah itu sehingga menjadi kehidupan sehari-hari. Saya tuh usilnya pikiran saya itu sampai begini Ustaz. Saya ini ada ngisi kajian, jadwal kajian, dan waktunya sudah sempit sekali ini, hampir terlambat saya. Ada lampu merah, sepi. Saya gas apa enggak ya? Apa yang hadir dalam pikiran saya? Kira-kira kalau Nabi punya mobil di lampu merah begini mau dakwah, Nabi nerobos apa enggak? Oh enggak, maka saya enggak. Kita pengen itu acuan kita dalam kehidupan, bertindak dari yang paling remeh sampai hal-hal besar ke Nabi. Karena jangan cuma ngajak orang sholatlah seperti sholat Nabi. Enggak, betul. Nyetirlah seperti Nabi nyetir. Gitu, bergaullah dengan orang, jaga lisanmu, jaga tindakanmu seperti Nabi semua. Kira-kira kalau kita gibah orang diginiin sakit nggak ya? Betul. Jadi kita pengennya itu menerapkan nilai-nilai sirah ini. Karena ini pengalaman nyata Ustaz Fatih. Kita kalau kenal Nabi ini malu kita mengidolakan orang lain. Di bidang apapun. Oh kalau bisnis belajar dari sini, kalau teknologi belajar dari sini, enggak. Cukup. Kita lihat Rasulullah, semuanya. Allah desain seluruh kehidupan Nabi ini lengkap untuk seluruh di semua zaman sampai nanti hari kiamat. Ya kan Ustaz? Karena itu saya percaya Ustaz. Peristiwa paling penting dalam sejarah di bumi ini ketika turun wahyu ke Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Padahal wahyu sudah turun sebelum-sebelumnya. Sebelumnya wahyu turun setiap beberapa tahun. Tapi ke Nabi ini, bumi itu sudah menunggu 600 tahun. Iya kan? Imam Suyuti berkata dari Ibnu Abbas, jarak antara Nabi dan Nabi Isa itu 600 tahun. Dan ajaran wahyu yang diturunkan kepada ajaran yang diturunkan kepada para nabi terdahulu untuk umat tertentu. Kalau sekarang untuk seluruh umat manusia. Kita nggak ambil Terus itu. Gimana dong Ustaz? Ada yang bilang Islam nggak sempurna. Katanya Islam menyempurnakan agama sebelumnya katanya Ya, gitu. Masya Allah. Iya. Ini cita-cita saya paling besar Ustaz Fatih. Gimana setiap personal
menjadikan Nabi ini sebagai model nyata dalam pengembangan personal. Keluarga juga begitu. Keluarga paling sukses, keluarga paling. Kalau terbentuk bisnis juga begitu. Bangsa juga begitu. Negara global juga seperti itu. Tapi gimana dengan tuduhan bukan gaya Nusantara? Apanya, Tat? Ingin membawa Nabi ke ranah seperti ini. Kita kan Indonesia. Indonesia ini kan beragam. Iya, iya. Biarkanlah yang kemben tetap kemben. Jangan kemudian kemben jadinya ditutup aurat seperti Nabi contohkan. Masya Allah. Seakan-akan ada pertentangan, Zat. Biarlah yang menyembah batu dengan penyembahan batunya. Karena kalau kita datang menghapuskan penyembahan batu, kok kayaknya nggak Nusantara banget. Ini isu-isu yang sekarang hadir, Zat. Sama, Nabi dulu dibilang nggak Quraisy banget. Iya kan? Adalah asli orang sana. Penolakan orang Quraisy kepada Nabi itu bukan pada nilai la ilaha illallah. Tapi ada masalah ekonomi di situ. Ada masalah kepentingan di situ. Wa qalu law nattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Kalau kami ini mengikuti petunjuk bersamamu, artinya mereka ngaku yang dibawa Nabi ini petunjuk. Orang-orang akan menyerang kami. Kenapa? Karena berhala-berhala yang ada di seputar Ka'bah itu bukan berhala orang Quraisy aja, Ustaz. Tapi berhala milik kabilah-kabilah lain di luar Mekah. Orang-orang Quraisy berdagang, pingin diamankan jalur dagangnya itu nggak ada dirampok. Kompensasinya apa? Kamu bisa titipin Tuhan kamu di sini. Yang paling besar, jalurnya yang paling panjang, menjaga keamanan, Tuhannya diletakkan di paling atas Ka'bah. Tuhannya konsinyasi, Zat. Iya, jadi tempat penitipan Tuhan itu, Zat. Kalau sekiranya Nabi kemudian mengajak hancurkan ini semua, maka kabilah-kabilah lain akan menyerang kita dong. Karena dianggap melanggar perjanjian dengan mereka. Jadi ada resiko lah yang memang harus dibayar. Begitu, Ustaz. Ini perjuangan lah. Nah, ini cita-cita saya paling besar. Sebelum saya meninggal dunia, saya pingin gimana lebih banyak orang-orang urban yang ketika nyetir, kira-kira Nabi ngelakson nggak ya kalau begini? Mau buang sampah? Mau sampah gimana kira-kira Nabi begitu? Tapi ada cita-cita minimalis. Kalaupun tidak terjadi seperti itu, Ustaz, maka saya ingin setiap kali orang mendengar sirah nabawiyah, harga sholawatnya itu lebih berbobot dari sebelumnya. Kita kalau kenal Nabi, lihat bagaimana Nabi memikirkan kita itu, harga kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad setelah dan sebelum itu berbeda, Ustaz. Mesti berbeda. Ada ruhnya, Ustaz, ya? Ada ruhnya. Nah, kita pengen itu, Ustaz. Setidaknya kecintaan kepada Nabi ini akan membuat Allah memudahkan kita melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Tapi anak bahagia sekali. Antum tanya, apa kira-kira yang akan dibawa? Apa yang akan ditinggalkan sebelum mati? Ini kan pertanyaan Al-Quran. Surah Yasin ayat 12 itu bilang, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jejak. Legasi apa? Hidup ini udah pasti, mati udah pasti. Maka nggak penting pikir kapan kita hidup, kapan kita mati. Yang penting kita pikirkan adalah apa yang kita bawa ketika hidup, apa yang kita tinggalkan ketika mati. Diulang, Ustaz. Apa yang kita bawa ketika hidup, apa yang kita tinggalkan ketika kita mati. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, pasti bakal ada hari di mana jenazah kita itu diusung di atas keranda, ya kan, Ustaz Fatih? Ketika itu ada 3-4 orang yang mengiring jenazah kita bilang, Faris meninggal. Pak Faris meninggal, tapi dia juga gitu, nggak ada apa-apanya, kontribusi apa-apa. Saya gitu. Atau ketika jenazah kita diusung, ada ribuan anak yatim yang menangis. Ada puluhan orang yang berjuang bersama kita itu menangis. Ada ratusan ribu orang yang kita kenalkan Al-Quran menangis. Berarti kita telah meninggalkan legacy. Saya selalu bayangkan itu, Ustaz. Ketika jasad saya ini diusung di atas keranda, apa kata orang-orang yang sedang mengiring jenazah saya? Kan gitu, Ustaz. Kalau Ustaz Fatih udah banyak, Masya Allah. Nanti kalau nggak ketemu, ajak kita, Ustaz. Allah. Ya kan? Dalam banget, teman-teman. Kan ada 2 jenis tabungan di akhirat. Amal ketika kita hidup dan legacy setelah kita mati. Amal ketika kita hidup ini paling cuma berapa tahun, Ustaz? Dari kita balik sampai kita wafat. Tapi asar, legacy, jejak itu bisa ribuan tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Tapi kita udah tinggalin. Oh, ini ada tanah di Bogor diwakafkan untuk cinta Quran. Ini
ya dana untuk memperkenalkan orang kepada Al-Quran. Apa yang kita lakukan, waktu, pikiran, tenaga, itu semua investasi kita insya Allah. Makanya kita iri banget Ustaz ya sama Imam Syafi'i. Ya. Orangnya udah nggak ada. Tapi ketika ngaji kitab Al-Um, orang bilang, ini zaman ini bisa sehebat ini orang gimana ya? Nggak ada mesin fotokopi, Ya Allah. nggak ada mesin cetak, ditulis dengan tangan, segini. Iya, iya, Fathul Bari. iya, iya. Iya. Dan beberapa ulama itu, Ustaz, ketika kita kaji kitab-kitabnya itu, kitabnya hilang, Ustaz. Iya. Dia buat lagi. Itu kata yang pernah baca mirip seperti yang hilang. Kan zaman itu nggak ada foto, Ustaz, di copy board. Tapi ini sama, padahal hilang, Ustaz. Itulah keberkahan. Keberkahan akal, keberkahan tenaga, keberkahan waktu. Itu yang hilang dari kita sekarang, Ustaz. Keberkahan itu nilai. Keberkahan itu tidak bisa dibeli. Keberkahan itu nilai. Keberkahan itu Keberkahan mahal. itu mahal. Keberkahan itu tidak bisa dibeli. Insyaallah. Antum boleh beli mobil yang mewah, tapi antum belum bisa tentu beli anak yang soleh. Walaupun dari ayah yang bertakwa. Antum bisa beli rumah yang besar, tapi belum tentu antum dapat istri yang sakinah. Keberkahan itu nilai. Nyambung, Ustaz. Ngeri nih materi nih. Bener doktor filosofi. Masya Allah. Filosofinya dalam banget, Ustaz. Jadi, Ustaz, kita artinya akhirnya punya makna hidup ini ya. Iya. Karena kalau enggak ya kita kayak kucing mati aja kali ya. Na'udzubillah min dzalik. Kayak bangkai tikus yang nggak ada nilainya, yang nggak ada artinya gitu. Mati dilupakan orang gitu. Coba teman-teman bisa bayangkan ya, Muhammad Al-Fatih wafat, itu orang sampai sekarang bangga, saya Fatih baru, saya Fatih baru. Iya. Bahkan nama asli saya Ustaz, bukan Fatih Karim, Ustaz. Kok begitu? Belum tahu. Ya Allah. Jadi anak harus ubah juga nih. Fatih BQ enggak? Fatih BQ. Insya Allah. Subhanallah. Iya Ustaz ya. Pernah dibelikan tiket untuk terbang beberapa kali oleh panitia, nggak confirm dulu. Akhirnya anak begitu sampai bandara nggak bisa terbang, Ustaz. Karena nama di KTP beda sama nama. Astagfirullahaladzim. Nama itu dari guru anak, Ustaz. Allahu yarham Ustaz Abdul Halim. Masya Allah. Jadi beliau tuh mendidik anak intensif. Anak ini kan cuma lulusan Unpad IPB, Ustaz. Ya Allah. Beliau yang mendidik anak semua. Tapi kan itu talaki. Betul. Ya, dan itu ilmu. Itu yang nggak bisa dibayar. Iya. Jadi beliau kasih nama antum, anak ubah namanya Muhammad Fatih Karim. Anak kan nggak ngerti waktu itu, tahun 98. Masya Allah. Apa namanya artinya, Ustaz? Fatih itu pembuka, penakluk, pemenang. Karim itu memuliakan. Jadi antum itu pembuka pintu kemuliaan. Masya Allah. Jadi siapa saja yang berinteraksi sama antum, insya Allah menjadi pembuka pintu kemuliaan buat banyak orang. Masya Allah. Beliau meninggal, Ustaz. Ya Allah. Beliau meninggal. Allah yarham. Allah yarham. Masya Allah. Beliau Ustaz Abdul Halim, luar biasa keilmuannya. Kalau ngomong politik, Ustaz, Masya Allah. konstelasi politik Timur Tengah, detail, Ustaz. Masya Allah. Kayak orang hubungan internasional. Iya. Subhanallah. Padahal orang Fapet. Kalau mau ngomong krisis ekonomi dunia, Ustaz. Orang IPB ya, Ustaz? Orang IPB, Ustaz. Iya. Tapi IPB itu semua ya. Masya Allah. Ya, Ustaz. Kalau ngomong ekonomi, Ustaz, ngomong kurva, supply demand, permintaan pengeluaran agregat expenditure segala macam. Iya. Ya Rob, saya bilang, ini belajar di mana? Subhanallah. Udah, Zat, anak ikut kajiannya lagi. Tafsir, Zat, balagohnya, Masya Allah. Kalimat begini, kenapa Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Iya. Kenapa Na'budu, baru Nasta'in. Betul, ada apa dengan susunan kalimat. Allah, mufasir besar, Zat. Subhanallah. Tapi kalau ngomong politik, Masya Allah, dalam banget. Tapi ngomong fikih, rinci banget. Kita kehilangan, Zat. Dia sudah mati? Belum, dia masih hidup. Sekarang sama itu, sama murid-murid. Itu legacy, Ustaz. Bal ahya. Iya, Masya Allah. Bal ahya minhum itu. Bal ahya walakin la tash'urun itu. Secara hakikat Allah Maha tahu bahwa mereka memang hidup. Tapi dalam penilaian manusia, bekas-bekas mereka, manfaat mereka, dampak yang mereka timbulkan juga tetap hidup. Itu, Ustaz. Kita doainlah kita bisa dapat terus memberi, meninggalkan legacy.
Karim, apa arti karim? Karim itu kan dermawan. Kan? Karim itu berarti memberi lebih banyak daripada semestinya. Ya kan? Kalau antum kasih tip 5.000 biasa. Ya. Tapi kalau antum kasih tip 10.000 itu karim. Jadi memberi lebih banyak daripada seharusnya. Allah itu kan maha karim. Kita minta 3, Allah pasti kasih 5. Tapi dalam wujud lain. Dalam waktu yang paling tepat. Atau memang Allah lipat gandakan menjadikan itu karim. Tapi masalahnya Bapak Ibu Ana protes itu buat nama kamu tuh kambing 2 loh. Ya Allah. Iya ya. Dirubah. Jadi artinya Ana tuh berapa kali panitia tuh beliin tiket. Maaf Pak, Ana nggak ngecek Pak. Ini gimana? Nggak bisa terbang Pak. Lah kenapa? KTP sama namanya beda. Ganti. Ana masuk rumah sakit. Jamaah ngunjungin. Iya. Bu, kita mau ngeliat Ustadz Fatih Karim. Nggak ada Ustadz Fatih Karim. Nggak, Bu, katanya kamar A sekian, nomor sekian. Nggak ada. Coba di list. Nggak ada. Ditelepon lah istri. Iya, namanya nggak Fatih Karim. Masya Allah. Tapi berarti orang rumah sakitnya nggak gaul juga. Nah, masa nggak dengar Ustadz Fatih Karim? Jadi, ya Allah. Ya Allah. Teman-teman semuanya nih. Dreamnya luar biasa. Nggak muluk-muluk. Bukan dream bangunan fisik. Nggak. Bukan dream materi, tapi dream nilai. Kita dukung ya, kita besarkan, kita doakan, dan kita sebarluaskan. Kita doakan ya, guru kita, Ustadz Faris Beki, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ya, karena beliau lagi ditunggu-tunggu umat ini, terutama warga urban. Untuk kemudian gimana? Ya, jadi power bank. Nah, masalahnya kan power bank itu kan harus terus bisa dicolok tuh. Kalau enggak kan nggak berfungsi dia. Masya Allah. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya kita akan belajar lebih dalam dengan Ustadz Faris Beki di kelas-kelasnya. Dan Instagramnya sudah tersedia, di follow Ustadz Faris Beki, @farisbeki, Masya Allah. Dan Ustadz mungkin bisa sedikit kasih tahu Bekinya itu apa Ustadz? Banyak yang nanya Ustadz. Nama anak Ahmad Faris Ustadz. Tapi ketika menulis buku, pihak penerbit itu minta bikin nama. Masalah nama lagi. Iya. Bikin nama yang kalau orang googling langsung ketemunya antum gitu. Kalau ditulis Ahmad Faris itu banyak keluar yang lain. Banyak. Nggak spesial. Saya punya nama apa sih bang? Terserah kan. Singkatan-singkatan yang paling apa. Ya kalau kita semua cita umat Islam itu being Quranik. Maka disebutlah Beki itu being Quran. Anda bercanda sama teman-teman Beki itu Faris Beki, Faris baca Quran. Ya begitu Ustaz. Iya, lebih dari baca lah kita coba gitu. Being Quran. Being Quran. Iya, juga kita ingin menjadi pribadi Quran. Masya Allah. Cita-cita Ustaz, cita-cita. Amin ya Allah. Memang banyak yang ya, masalah nama ya kayak Abi Maki. Nggak tahu nama aslinya. Yusuf Mansur bukan nama asli. Betul. Yusuf Mansur bukan nama asli ya. Abi Maki. Terus kemudian banyak guru-guru kita yang lain bukan nama asli ya. Jadi ini nama yang kemudian Bismillah tidak mengurangi hormat kami kepada orang tua kami. Justru nama itu kemudian menambah nilai insya Allah. Menambah nilai. Insya Allah. Ustadz Faris, makasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di obrolan yang mungkin nggak lama. Saya yang terima kasih banget. Dalam sekali. Ya. Kita belajar banyak sekali. Dalam sekali. Saya berhubungan dengan teman-teman tim antum dari Cinta Quran itu luar biasa banget Ustaz. Itu tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada leadership yang kuat di situ. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara meminta, bagaimana cara mereka subhanallah luar biasa Ustaz. Ya. Minta waktu untuk kita ngajar sopannya bagaimana. Saya bilang saya ini murid Ustadz Fatih Karim mana anak ikut gimana, anak bilang begitu Ustaz. Ya kan, soalnya banyak banget Ustaz orang ya gimana ya cara berinteraksi dan seterusnya itu kan beda banget. Jadi ketika antum sudah dapat bentuk komunitas yang punya soft skill luar biasa ini, lalu antum kapitalisasi untuk kepentingan Islam, insya Allah jadi legacy antum insya Allah. Amin. Kita sama-sama minta doa sama orang-orang ini adalah ikhlas sama istiqomah. Kan itu aja Ustaz. Insya Allah. Semoga. Kayaknya menarik Ustaz. Kalau kata WFK vlog berikutnya main ke tempat-tempat yang menjadi saksi-saksi sejarah peradaban. Mantap. Asik tuh Ustaz. Kita nge-vlog misalnya ke Jogja. Insya Allah. Kita nge-vlog misalnya ke bekas-bekas kerajaan-kerajaan Islam di Demak, di Kudus dan lain-lainnya. Cirebon. Teman-teman mau ya? Bismillah, insya Allah Cinta Quran akan membuat program khusus dengan Ustadz Faris. Masya Allah. Ya, tapi limited edition. Jadi teman-teman semuanya siap-siap tongkrongin di Instagram
Kita akan buat program bersama dan mohon maaf itu semuanya diniatkan untuk menambah nilai, menambah berkah, bukan menambah angka. Betul. Ya, karena ingat tadi ya pesannya dalam banget. Ternyata Anda pun dapat pelajaran berharga luar hari ini. Ngomong berkah, ziyadatul khair biasa sih. Ya, tapi begitu angka, nilai. Angka, nilai. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, kapan-kapan kita lanjut lagi. Afwan, Ustaz. Dengan format yang lebih asik lagi. Masya Allah. Ini karena tadi Bogor hujan deras, kedatangan beliau langsung disambut dengan berkah. Bagi langit dan bumi, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi, ngobrol lebih rinci lagi. Teman-teman semuanya, terima kasih. Jaga istiqomahnya dan kita mohon husnul khotimah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini gedungnya udah jadi. Ini amanah wakafnya teman-teman ya. Kemarin Ustaz Fatih nitip 2 kilo semen, batu bata gitu ya. Nah, sekarang udah jadi begini nih wakafnya. Ini kamar-kamar. Ini kamar dan ruang belajar. Nah, ini teh ruang makan di bawah ini. Oh, kayak kantin gitu. Ya, kantinnya. Ayo kita lihat. Iya, bersih banget. Ini ruang makan santri putra. Nanti ada gedung ruang makan santri putri, jadi mereka nggak akan mungkin bercampur kan. Interaksinya terjaga, jadi mereka tetap fokus sama hafalan. Yang kesini ruang pembina. Pembina terus tidur di sini berarti? Iya. Pembinanya. Dan ini semua dari wakaf. Jadi wakafnya jamaah. Seperti nitip ya di